Dapat orderan buket uang dengan 25 lembar uang. Ini nominal 10 ribuan. Hai semua, berjumpa lagi bersama aku Senyum Hantaran. Kali ini aku mau berbagi tutorial cara mudah dan simple banget aku membuat buket uang dengan size sebesar ini ya. Ini kurang lebih 1 meter tinggi buketnya guys. Sebelumnya uangnya udah aku bungkus menggunakan plastik OPP dan pegangan buketnya dengan ukuran 10 x 5 x 25 cm. Karena ini model by request dari customer, jadi aku bener-bener ngikutin apa yang diminta dengan customernya ya. Serba warna ungu dengan kain tilu warna putih. Untuk uangnya udah aku bungkus semua dan aku beri tusukan sate di bagian belakangnya, lanjut diberi isolasi. Ini tusukannya aku buat 2 kelompok ya. Kelompok pertama aku cukup pakai 1 tusukan sate ini untuk bagian depan, dan kelompok kedua ini aku double 2 tusukan sate seperti ini. Lanjut tinggal kita tancep-tancepin aja. Untuk bagian depan saya pakai 3 tusukan dan bagian kedua saya pakai 4 tusukan, dan untuk bagian ketiga saya menggunakan 5 tusukan. Seperti ini penyusunannya. Udah kelihatan rapi belum? Yuk kita hitung ulang ya. Lanjut kita ke layer yang keempat. Untuk layer yang keempat ini saya mulai dengan 2 tusukan ya. 2 tusukan sate yang udah saya double jadi kelihatan makin tinggi. Ini saya ukur dan saya tata seperti ini susunannya biar makin rapi dan dia ini kelihatan nampak semua ya, dari depan belakang. Untuk yang paling belakang ini tusukannya aku tambahin lagi ya, jadi ada 3 tusukan untuk bagian belakangnya seperti ini biar makin tinggi tentunya ya. Yuk kita tancepin. Setelah ditancepin ini saya putar balik lagi biar saya memastikan. Ini saya pastikan untuk bagian belakang depan rapi seperti ini hasilnya, dan tinggal ditambahkan dengan lem tembak. Beri lem tembak pada bagian tusukan satenya, ini mengelilingin seluruh tusukan sate ya. Lanjut tinggal saya lipat untuk bagian kain spandbon. Kalau nggak ada kain spandbon, kalian juga bisa menggunakan kertas tisu, tempelkan di bagian depan biar rapi. Depan dan samping kanan kirinya ini diberi ya. Untuk bagian samping kanan kirinya ini saya tambahkan dengan tusukan sate. Setelah tusukan satenya ini siap, tinggal ditancepin aja bagian kanan dan kiri, dan jangan lupa ditambahkan dengan lem tembak. Hasilnya seperti ini guys, depan dan belakang udah kelihatan rapi ya. Aku kasih tips buat kalian yang membuat buket biar makin kenceng bagian belakangnya, beri kardus di bagian belakangnya biar makin kenceng dan makin kokoh, biar untuk bagian belakangnya kertasnya nggak lentur ya. Lanjut kita tahap ke proses wrapping. Untuk layer pertama saya gunakan 1 lembar kertas selo. Ini saya potong bagian bawahnya, ini sedikit dipotong aja ya. Kalian ukur dulu sebelumnya dengan ketinggian buketnya. Karena ini buketnya sedikit tinggi makanya saya potong sedikit dan tinggal dilipat lipatan huruf L. Untuk bagian kirinya sekali aja dan bagian kanannya ini didobel ya, lipatannya 2 kali. Lanjut tinggal ditempelin aja deh di bagian pegangan buketnya. Sebelum ditempelin ini sedikit aku gulung dan dikerut-kerutkan biar makin enak aja atau mudah untuk memberikan isolasinya. Nggak usah dikerutin sebenarnya juga bisa ya, tinggal ditempelin aja, tapi kalau aku lebih seneng tak kerutin dulu. Untuk bagian belakangnya jangan lupa diberi isolasi juga. Tahap selanjutnya adalah kertas kedua atau layer kedua. Untuk layer kedua saya menggunakan kertas selo yang warnanya sama. Ini sebelumnya saya ukur dulu dengan ketinggian buketnya. Lanjut 1 lembar ini saya potong menjadi 2, saya lipat lipatan L double seperti yang tadi ya, seperti yang di awal tadi. Lakukan untuk bagian kanan dan kirinya, usahakan yang sama biar hasilnya cantik. Untuk layer kedua ini menyusunnya sedikit ke bawah dari layer yang pertama ya. Beri isolasi bagian atas dan bagian bawah dari lipatannya ya. Setelah lipatannya siap, lanjut ini digulung-gulung lagi. Soalnya apa? Soalnya biar lebih mudah untuk proses penempelannya. Jadi mengkerutkan sebelum ditempel itu lebih sat-set ya. Setelah ini tinggal bagian belakangnya diberi isolasi dan hasilnya seperti ini untuk layer yang kedua. Jangan lupa isolasi juga untuk bagian kanan dan kirinya. Tahap selanjutnya adalah lembaran ketiga, kertas ketiga atau layer yang ketiga. Ini 1 lembar saya potong menjadi 2.
ukur lagi dengan ketinggian buketnya. Yang kali ini layer yang ketiganya ini ukurannya di bawahnya dari layer yang kedua ya. Jadi potongannya hampir setengah dari lembar kertas. Ini diukur dan dilipat, lanjut digulung-gulung seperti ini atau diremas-remas, tempelin deh untuk bagian layer yang ketiga. Seperti ini, dibolak-balik pun juga tetap aman ya, mereka nggak akan rusak atau nggak akan lepas. Seperti ini, jangan lupa diberi isolasi juga untuk bagian belakang dan bagian kanan kiri. Hasilnya seperti ini. Jika dirasa bagian kanan kirinya ini kurang lurus atau kurang seimbang, ini sedikit ditekan ya untuk bagian di isolasi pegangan buketnya. Selanjutnya kita ke layer yang keempat. Untuk layer yang keempat ini adalah sisa potongan dari kertas layer yang ketiga. Ini lipat-lipatannya masih sama seperti layer yang kedua dan ketiga. Setelah dilipat, jangan lupa lanjut tinggal ditempelkan di bagian kanan dan kiri. Urutannya masih sama, ini ditempelkan di bagian bawahnya ya. Jadi layer pertama, kedua, dan ketiga ini seperti ini, dan layer yang keempat di bagian bawahnya. Untuk bagian belakangnya seperti ini, jangan lupa diberi isolasi. Nanti bagian belakangnya ini ditutup lagi dengan kertas selo ya, jadi biar makin rapi tentunya. Selanjutnya ke layer yang kelima dan keenam. Untuk layer yang kelima keenam ini saya pakai sisa potongan dari layer pertama dan layer yang kedua. Untuk yang kelima ini saya gunakan sisa potongan layer yang kedua, saya lipat-lipatan huruf S seperti ini. Selanjutnya tinggal ditempelin aja deh untuk bagian kanan dan kirinya seperti ini. Lanjut diberi isolasi kanan kiri dan bagian belakangnya. Setelah jadi seperti ini, kita ke tahap layer yang keenam. Untuk layer keenam ini sisa potongan dari layer pertama tadi ya. Ini saya gulung-gulung seperti ini aja dan lanjut tinggal ditempelin aja deh. Untuk bagian atasnya sudah beres dan udah kelihatan rapi. Lanjut kita ke tahap pembuatan roknya. Sebelum dibuat roknya jangan lupa ya, untuk bagian pegangan buketnya ditutup dulu ya. Bagian pegangan buketnya ini saya tutup menggunakan setengah lembar kertas selo. Ini saya gunting untuk bagian yang transparannya. Ini saya bungkus, rapikan untuk bagian depan, belakang, dan bagian bawah. Usahakan pegangan buketnya ini juga rapi tentunya, biar bisa berdiri kokoh. Setelah bagian belakang sudah rapi, lanjut untuk bagian bawahnya ini saya rapikan juga, beri isolasi di bagian bawah seperti ini hasilnya. Depan, belakang, dan bawah sudah rapi. Kita menuju ke tahap pembuatan roknya. Untuk rok buketnya ini saya pakai 1,5 lembar kertas selo. Ini saya gulung dulu seperti ini. Saya ukur dengan ketinggian buket atau ukur dengan bagian rok buketnya. Gulungannya ini saya paskan untuk bagian yang layer yang keenam ya. Setelah digulung-gulung seperti ini, lanjut tinggal dikerut-kerutkan dan diberi isolasi pada bagian gulungannya. Ini saya gulung seperti ini ya, 3 lembar saya pakai seperti ini semua. Lanjut sedikit dibegar-begarin untuk bagian bawahnya dan ditempelkan dulu untuk bagian tengah. Setelah bagian tengah, lanjut bagian kanan dan kirinya. Untuk pembuatan roknya ini total cuma pakai 1,5 lembar kertas selo, udah kelihatan mekar ya. Ini nanti tingginya kurang lebih 1 meter dari atas sampai bawah. Setelah bagian roknya ini siap, lanjut didobelin menggunakan isolasi. Ini isolasinya gunakan yang double 3, 4, sampai 5 kali biar makin kenceng. Setelah isolasinya selesai, kalian juga bisa menggunakan tali rafiah atau kawat emas juga bisa ya mengikatnya biar makin kenceng itu. Lanjut ini aku tutup untuk bagian belakangnya. Lihat kan, diberdirikan gini juga udah bisa berdiri buketnya. Lanjut saya potong 1 lembar kertas selo ini, saya ambil setengah lembar. Dari setengah lembar ini saya potong menjadi 3, saya ambil untuk bagian tengahnya. Untuk bagian tengahnya ini saya gunakan sebagai penutup belakang. Seperti ini hasilnya, bagian belakang rapi dan bagian depan rapi. Selanjutnya tinggal pemberian kain tile. Untuk kain tilenya saya gunakan yang warna putih.
saya tempelkan atau saya pasang kain tilo warna putihnya ke bagian pinggir atau bagian tepi kanan dan kiri. Sebelumnya jangan lupa diberi lem tembak dulu pada bagian pegangan buketnya. Setelah diberi lem tembak, lanjut tinggal ditempelin aja deh untuk kain tilenya. Setelah kain tile tertempel, lanjut beri isolasi lagi untuk bagian kain tile yang sudah siap. Kalian bisa menggunakan tali ya biar makin kenceng. Ini saya gunakan isolasi. Gunting bagian kain tile yang terlalu panjang untuk bagian bawahnya, yang rapi yang guntingnya ini ya. Usahakan yang rata dengan kertas silumnya. Setelah proses pembuatan roknya ini selesai, lanjut pemberian pita. Untuk pitanya saya menggunakan pita warna putih. Ini putihnya putih polos. Saya tambahkan dengan pita putih yang ada tulisannya just for you seperti ini. Saya buat pita simpul untuk bagian pitanya ini. Saya double ya, ada 3 lapis seperti ini hasilnya. Sedikit ditarik dan dimekar-mekarin, lanjut tinggal ditempelin aja deh di bagian pegangan buketnya. Jangan lupa gunting bagian ujungnya dan diberi stiker. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Cantik bukan? Simple ya tentunya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku, semoga bermanfaat.